Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Iklimah Astutin dari SDN Unggulan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Baiklah anak-anak, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama dalam mencapai tujuan pada BP3. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini coba perhatikan berikut ini ya. Sankrek. Para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, mereka harus bersatu untuk mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan. Demikian juga hewan anak-anak, mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mereka dapat hidup. Hena merupakan hewan sosial yang membatasi beberapa batas teritorial. Dari biasanya hena betina memiliki kekuasaan yang lebih tinggi ketimbang hena jantan. Mereka bekerja sama dengan cara bergerombol ketika ada musuh. Mereka menjadi menghitung jumlah musuhnya, jumlah kawan yang dibutuhkan untuk mengusir hewan lain. Mereka akan mengusir secara bergerombol. Selain itu, hewan karnivora ini memiliki gigi-gigi yang tajam untuk mengoyak daging atau makanannya. Ternyata hewan ini juga aktif di malam hari untuk mencari mangsa. Ia bisa berjalan sampai 40 km. Landak, ada yang tahu? Landak mempunyai duri-duri yang sangat tajam di bagian punggungnya. Saat ada musuh, ia akan memangsa landak. Landak langsung akan berusaha membelakanginya, sehingga ia akan aman dari kejaran musuh. Karena tubuhnya, musuhnya tersebut akan tertusuk duri-duri landak. Duri-duri tersebut tidak beracun, tapi mampu menusuk musuhnya karena sangat tajam. Selanjutnya, siput. Siput melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan cangkang. Cangkangnya itu cukup kuat karena terbuat dari zat kapur, dan yang kedua memiliki 2 pasang tentakel sebagai alat pendeteksi atau meraba makanan. Memiliki lendir yang berguna untuk memudahkan pengecut itu masuk ke dalam rumahnya. Dan yang keempat memiliki sepasang statokis yang terletak di bawah kaki yang berfungsi untuk berjalan. Selanjutnya adalah ayam. Ayam melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan bulu di sekitar kepala atau lehernya. Ketika ada musuh, bulu itu yang hampir mirip dengan senjata digunakan untuk menggertak musuhnya, sehingga musuhnya tidak berani mendekat. Senjata yang kedua adalah paruh yang kuat, terus juga cakar yang kuat dan tajam. Selanjutnya adalah ikan. Ikan tubuhnya ditutupi oleh kulit yang bersisik dan berlendir. Ikan memiliki sirip untuk berenang. Ikan juga termasuk hewan yang berdarah dingin. Ikan bernapas dengan insang. Ada juga yang bernapas dengan paru-paru. Ini contoh ikan. Coba perhatikan. Selanjutnya adalah bunglon. Ada yang tahu? Coba perhatikan baik-baik dulu warnanya. Nah, sekarang berwarna hijau, biru, merah. Nah, itu adalah kemampuan atau ciri khusus dari bunglon yang disebut mimikri, kemampuan mengubah warnanya dengan tempat yang diinjaknya untuk mengelabui musuhnya. Selanjutnya adalah bebek. Nah, ciri khusus bebek adalah paruhnya berbentuk sudu, maksudnya agar berfungsi untuk mencari makanan di lumpur. Terus lehernya panjang, kakinya berselaput memudahkan bebek untuk berenang. Selain itu memiliki bulu yang dilapisi lilin agar tidak
basah ketika berenang. Bebek merupakan hewan yang malas untuk mengerami telurnya. Selanjutnya adalah terenggiling. Sistem perlindungan terenggiling adalah dengan memiliki kulit yang sisik yang keras. Walaupun bagian perutnya yang lunak, terenggiling akan aman dari serangan musuh. Selain terenggiling, juga memiliki lidah yang sangat panjang untuk menangkap mangsanya. Ini adalah hewan unta. Ciri khususnya rambutnya tebal di punggung agar menjaga panas tubuhnya. Ulu unta sebagai tempat cadangan makanan. Bentuk kakinya besar membuat kakinya tidak terpelosok ketika jalan di pasir. Bentuk kakinya yang panjang menjauhkan tubuhnya dari pasir di bawah sehingga tidak terasa panas. Kulitnya tebal juga merupakan perlindungan terhadap pasir yang sangat panas. Bulu mata yang panjang juga untuk melindungi dari debu dan pasir. Walang sangit, hewan yang menyerupai bentuk belalang ini ada di daerah perkebunan atau sawah. Alat perlindungan dirinya sangat unik, yaitu mengeluarkan bau yang busuk atau bau yang sangit agar musuhnya pergi dan meninggalkannya. Ini adalah walang sembah, itu penyamaran sesuai dengan bentuk daunnya. Ini cumi-cumi dan gurita. Hewan ini memiliki alat perlindungan tubuhnya dengan mengeluarkan tinta warna hitam dan disemburkan ke musuhnya yang sedang memangsanya. Dengan tinta itu musuh cumi-cumi akan kabur dan tidak bisa melihat cumi-cumi dengan jelas. Selain itu memiliki kaki yang panjang dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan penyamaran. Mari anak-anak kita bernyanyi dulu. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak memiliki telapak kaki dan lapisan berupa struktur rambut yang lengket. Hal itu menyebabkan cicak dapat merayap di dinding, memanjat dinding, tegak lurus, dan berjalan berbalik di langit rumah kita. Nah, untuk mencari makanan, cicak juga memiliki kemampuan autotomi untuk melepaskan diri dari musuhnya, yaitu memotong ekornya. Bagaimana morfologi kelelawar membantu ekolokasi? Hidung kelelawar yang bertindak sebagai megafon berfungsi untuk memproyeksikan suara. Bentuk telinga yang kompleks pada kelelawar membantunya menerima dan menyalurkan suara yang masuk. Telinga kelelawar mengandung banyak reseptor yang memungkinkan kelelawar untuk mendeteksi perubahan frekuensi yang sangat kecil. Otak kelelawar akan memetakan sinyal dan menghitung efek terbang Doppler terhadap ekolokasi. Tepat sebelum kelelawar mengeluarkan suara, tulang kecil bagian dalam telinga akan terpisah untuk mengurangi sensitivitas. Setelah itu, otot laring akan mengalami kontraksi sehingga telinga akan menerima gema. Jenis-jenis ekolokasi. Ada dua jenis ekolokasi utama dalam mekanisme kerja kelelawar. Yang pertama adalah ekolokasi siklus rendah yang memungkinkan kelelawar untuk memperkirakan jarak mereka dari suatu objek berdasarkan perbedaan antara waktu suara yang dipancarkan dan ketika gema dikembalikan. Suara ini bersifat ultrasonik dan umumnya di luar jangkauan manusia. Manusia mendengar dalam rentang frekuensi 20 hingga 20.000 Hz.
Sementara kelelawar memancarkan suara dari frekuensi 14.000 sampai 100.000 Hz. Yang kedua adalah ekolokasi siklus tinggi yang memberikan kelelawar berupa informasi tentang gerakan dan lokasi mangsa yang berbentuk 3 dimensi. Untuk jenis ekolokasi ini, kelelawar memancarkan suara secara terus-menerus sambil mendengarkan perubahan frekuensi terhadap gema yang dipantulkan. Bahkan perubahan yang sangat kecil dalam frekuensi ini dapat terdeteksi walaupun perbedaannya hanya 0,1 Hz. Indra lain kelelawar yang juga luar biasa. Selain ekolokasi, kelelawar menggunakan indera lain yang tidak tersedia bagi manusia. Kelelawar dapat melihat dalam kondisi cahaya yang rendah. Kita telah mempelajari ciri-ciri hewan. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat kesimpulan dari cerita tadi dan mengisi diagram berikut ini. Sudah jelas kan? Baiklah, kalau begitu mari kita tepuk anak hebat. Tepuk anak hebat, bertakwa, cerdas, kreatif. Anak hebat, yes! Materi hari ini sudah selesai, Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, semangat.